hari ini aku akan membahas tentang rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah kentang. Siapa sih yang nggak tahu sama legenda rumah kentang? Kayak orang tuh udah pasti ngomongin tentang legenda rumah kentang ini. Nah, saking sudah melegendanya rumah kentang ini, rumah kentang tuh sampai dijadiin film yang seperti ini. Jadi aku akan menjelaskan tentang rumah kentang yang ada di Dharma Wangsa. Di rumah kentang Dharma Wangsa ini dulu disebut ada seorang anak laki-laki yang jatuh ke sebuah kuali panas. Kualinya kayak kuali besar gitu, dia masuk ke dalamnya, padahal itu kuali tuh lagi merebus kentang. Jadi ketika anak itu masuk, dia direbus bersama kentangnya. Akhirnya karena kejadian itu, anak itu meninggal dan ketika malam tiba akan tercium bau kentang di sekitar rumah itu. Dan konon katanya siapa yang lewat rumah kentang itu akan nyium bau-bau kentang, dan itu benar-benar terjadi karena banyak banget yang mengaku bahwa ketika mereka lewat rumah kentang itu, mereka benar-benar cium bau kentang kayak kentang rebus, kayak mashed potato gitu ya kayaknya. Nah, walaupun cerita itu benar-benar udah beredar luas, kayak semua orang pasti tahu, tapi rumah kentang yang di Dharma Wangsa ini tetap laku ada yang beli rumah tersebut. Setelah orang ngomong, kok mau beli sih rumah tersebut? Dan dia tuh nggak menampik kalau itu benar-benar memang adalah bekas rumah kentang. Dia tuh memang kayak udah tahu itu rumah kentang, oke, gue tetap mau beli, seperti itu. Bahkan rumah kentang ini tuh udah disewakan sebanyak 3 kali. 2 kali untuk perkantoran dan sekali untuk mes karyawan. Namun saat ini rumah kentang itu tengah kosong setelah masa sewa habis pada awal 2018 lalu. Nah, terus ini ada pengakuan dari salah satu yang pernah nyewa rumah kentang. Dia bilang memang rumah kentang tuh dari luar tuh mistis, tapi bagi dia yang pernah tinggal di situ, kata itu dia benar-benar nggak pernah diganggu dan rumah itu tuh nggak ada apa-apa. Atau mungkin karena dia memang nggak takut, jadi dia tidak merasakan aura-aura angker di situ, atau mungkin memang rumah kentang itu memang cuma mitos aja. Rumah angker selanjutnya adalah rumah ambulans Bahu Reksa. Rumah angker ini yang terletak di Jalan Bahu Reksa nomor 15 Bandung terkenal dengan ambulans yang selalu ada di depan rumah. Nah, menurut warga Bandung, ambulans tersebut seringkali terlihat berkeliling kota tanpa ada yang mengemudikan. Bahkan rumah ini sudah dijadikan sebuah film yang namanya Hantu Ambulans yang rilis pada tahun 2008. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kenapa rumah ini menjadi rumah yang angker. Jadi awalnya zaman dulu, rumah ini tuh dimiliki oleh keluarga Belanda. Terus keluarga ini mengalami kecelakaan satu keluarga dan menewaskan seluruh keluarga mereka. Sebuah mobil ambulans mengantarkan jenazah kembali ke rumah dari tempat kecelakaan. Nah, keesokan harinya dilihat ambulans itu terparkir di depan rumah mereka. Kalau sepintas nggak ada yang aneh kan? Tapi ternyata nggak ada satupun rumah sakit yang memiliki ambulans tersebut. Jadi diduga ambulansnya itu mengantar mereka dari lokasi kecelakaan menuju rumah mereka, dan yang lebih parah ternyata tidak ada siapapun yang mengantar mereka, tapi ambulans itu ada di depan rumah tersebut. Orang-orang mulai ya udah ambulansnya kembaliin aja di rumah sakit atau rumah sakit terdekat. Tapi entah kenapa ambulans itu selalu kembali ke rumah itu lagi. Jadi misalnya malam ini udah ditaruh di rumah sakit A, terus tiba-tiba besoknya udah ada di depan rumah itu lagi. Dan waktu itu juga pernah ambulans itu akhirnya didirect lagi ke rumah sakit, tapi kok tiba-tiba ambulansnya mesinnya nggak bisa nyala. Ya udah coba deh ambulansnya ditaruh lagi ke rumah itu, terus dinyalain mesinnya, nyala. Jadi ambulansnya itu benar-benar kayak terikat dengan keluarga itu atau bahkan terikat dengan rumah itu. Nah, tapi pada tahun 2008 lalu, kisah mengenai rumah ambulans ini malah dimanfaatkan oleh 4 orang anak muda asal Bandung. Mereka menyewa rumah tersebut lalu menyulapnya sebagai sebuah distro. Nama tokonya pun diberi nama Ambulance Shop. Mobil ambulans dibiarkan terparkir di halaman, namun ditutup dengan penutup mobil. Banyak konsumen yang datang pada awalnya karena penasaran dengan legenda ambulans yang tersebar selama ini. Namun para pemilik distro mengaku selama mereka menyewa tidak ada kejadian mistis yang terjadi. Namun kini distronya itu udah tutup, dan konon katanya ambulans itu nggak bisa dipindahin kemana-mana. Jadi setiap kemana-mana kan bisa balik lagi, kayak ke rumah sakit balik lagi. Namun hal itu terbantahkan karena peristiwa ini. Buktinya 2 bulan lalu
ambulans ini sudah diangkut keluar kota Bandung. Nah, dengan pindahnya mobil ambulans tersebut, kisah mengenai rumah angker ambulans ini mulai hilang sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah rumah keluarga tak kasat mata yang ada di Jogja. Rumah ini dikenal sebagai rumah yang paling angker di Jawa karena ternyata banyak banget penghuninya di dalam rumah ini. Jadi ceritanya diawali oleh Genta. Genta itu seorang pekerja di Jogja yang menuliskan keangkeran rumah yang ditempatinya di dalam sebuah thread di Kaskus. Pengalaman seperti diganggu makhluk gaib, suara tak jelas asal-usulnya, serta aroma misterius yang nggak tahu dari mana asalnya, dan hal itu biasa banget dialami oleh Genta. Dia tuh nggak cuma diganggu sama satu makhluk halus aja, tapi banyak banget makhluk halus dan banyak gangguan. Namun bukannya ketakutan, Genta tuh malah penasaran dengan makhluk halus yang ada di dalam kantor tempat di mana ia bekerja tersebut. Hal yang cukup sering dialami adalah alat kantor yang bergerak sendiri ketika kantor dalam keadaan sepi. Terus alat-alat kantor tersebut sering berpindah dari tempat asalnya sehingga terkadang hilang begitu aja ketika hendak digunakan. Dan yang lebih seremnya, Genta itu bahkan udah terbiasa banget untuk ngelihat sosok wanita yang berkerudung. Terus juga ada wanita cantik yang badannya tuh berdarah. Seolah-olah tuh kata Genta, dia itu pingin bilang kalau wanita itu adalah korban dari suatu kejahatan atau korban dari suatu kecelakaan. Dan bahkan Genta itu mengaku bahwa nggak hanya itu aja, dia itu sering banget dengar suara-suara aneh saat dia kerja dan juga bau anyir. Kalian tahu kan bau anyir? Kayak bau anyir tuh kayak dipercaya tuh kayak bau mayat gitu, kayak gitu. Serem. Ada pula salah satu ruangan di kantor yang tidak bisa dibuka meskipun sudah meminta tukang kunci untuk membukanya. Nah, tapi setelah Genta itu menuliskan sebuah thread di Kaskus itu, banyak pembaca yang berkomentar kalau misalnya mereka baca threadnya Kaskus itu, mereka juga merasa diteror oleh hantu tersebut. Hal ini dipercayai sebagai keinginan dari makhluk halus tersebut untuk membuat sebuah interaksi dengan para pembacanya. Namun tentu saja klaim seperti ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi karena cerita ini sempat viral, makanya juga telah difilmkan film mengenai cerita ini, yaitu Keluarga Tak Kasat Mata. Sebelum kita lanjut, aku pengen kasih tahu, maaf banget kalau misalnya suaranya tadi beda, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba mikrofonnya tuh mati. Jadi maaf banget kalau yang tadi suaranya beda, karena aku baru lihat terus aku baru sadar. Oke, kita lanjut. Jadi film Keluarga Tak Kasat Mata itu terinspirasi dari cerita Genta. Lalu kita masuk ke rumah selanjutnya, yaitu Rumah Pondok Indah. Juga merupakan salah satu rumah memang udah terkenal banget, itu adalah rumah yang angker. Rumah yang sempat heboh pada tahun 2008 karena ada beberapa orang yang melihat berbagai penampakan di rumah tersebut. Nah, rumah ini memang sudah dirobohkan sekitar 4 tahun silam. Namun, hingga saat ini pemilik dari rumah hantu tersebut tidak diketahui siapa dan berada di mana. Bahkan konon katanya rumah ini sempat dilelang beberapa waktu lalu, tetapi tetap aja nggak ada yang mau rumah tersebut. Dan bahkan bukannya nggak mau beli rumah tersebut aja, bahkan tuh nggak mau nengok rumah tersebut. Jadi kayak kalau kita mau beli sesuatu kan kita biasa survei dulu. Bahkan yang survei aja tuh nggak ada. Lalu siapakah pemilik rumah itu? Bahkan ada isu yang bilang kalau misalnya rumah itu dimiliki oleh kerajaan setan. Jadi dipercaya konon katanya pada tahun 80-an terjadi perampokan di rumah tersebut. Nah, katanya rumah tersebut itu dihuni oleh 7 warga negara asing. Seluruh penghuni tersebut dibunuh termasuk anak-anak dan ART di rumah tersebut. Menurut cerita, rumah itu tuh sebenarnya udah berganti-ganti kepemilikan. Bahkan pemilik terakhir telah menyewakannya dengan murah ke beberapa orang. Namun tidak ada satupun penghuni yang bertahan tinggal lama. Bahkan paranormal yang didatangkan ke rumah tersebut dari berbagai penjuru negeri ini tidak bisa membasmi atau setidaknya mengusir hantu-hantu yang ada di situ. Jadi sebenarnya ada 2 cerita yang beredar nih. Jadi di rumah Pondok Indah ini, apa memang nggak tahu benar-benar siapa pemiliknya, memang rumah itu udah horor aja. Dan bahkan ada yang percaya bahwa itu adalah milik kerajaan setan. Dan yang kedua itu dipercaya kalau itu memang udah ada pemiliknya dulu, terus pemiliknya dibunuh, sejak itu mulai ada hal-hal gaib. Bahkan sudah pindah ke pemilik-pemilik lainnya, namun mereka nggak tahan. Jadi ada 2 cerita di sisi itu. Apa benar itu memang udah ada pemiliknya, apa memang tidak ada pemiliknya sama sekali. Oke, rumah yang terakhir adalah Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo atau lebih dikenal dengan sebutan RHD, itu benar-benar merupakan rumah yang terkenal juga adalah rumah yang angker. Rumah ini juga salah satu urban legend yang ada di Surabaya yang terkenal itu adalah tempat angker. Kondisi rumah ini sekarang tuh bener-bener nggak terawat. Mulai dari atap yang udah nggak ada hingga tampilan yang hanya menyisakan pilar serta tembok. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini.
Nah, menurut cerita yang beredar, dulunya ini ada pemilik rumah ini yang sangat kaya, tapi mereka itu melakukan perjanjian dengan iblis seperti itu atau pesugihan, dan mereka itu memberikan tumbal kepada makhluk halus itu setiap malam Jumat. Namun suatu hari penghuni dari rumah ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Kemudian keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui apakah meninggalnya keluarga tersebut memang karena makhluk halus atau kesalahan teknis dari kapal tersebut. Dan bahkan sampai saat ini bangkai kapal itu tidak ditemukan. Dan ternyata keluarga tersebut tuh nggak bawa semua penghuninya tuh pergi. Jadi babysitternya tuh ditinggalin di rumah tersebut. Naasnya keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Dan juga hingga sekarang penyebab kebakarannya tidak diketahui sama sekali. Nah, setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus yang ada di rumah ini. Salah satunya diungkapkan oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Jadi cerita itu saat anak itu lagi mengirimkan koran di perumahan elit ini. Anak ini ngeliat ada cewek bajunya putih-putih lagi nunduk yang ada di depan RHD ini. Terus nggak hanya itu aja, warga-warga perumahan juga terganggu kalau malam itu ada suara-suara tangisan yang datang dari rumah Darmo ini. Mulai tuh beberapa orang yang suka uji nyali mulai melakukan uji nyali di rumah Darmo ini. Nah, setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan. Bahkan saking seringnya orang-orang yang uji nyali di situ dan setiap uji nyali pasti ada yang kesurupan, warga sekitar tuh awalnya kaget sampai udah terbiasa. Jadi inilah rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Menurut kalian apakah ada rumah angker lagi yang belum aku sebutin? Kalian komen di bawah. Jadi nanti ntar aku akan riset lagi dan aku akan bikin videonya lagi. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa!